Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ya, yang masih bergulir di sosial media maupun di tengah-tengah publik ya. Banyak sekali kita lihat video, yaitu perdebatan antara pemuja atau pendukung Jokowi dengan penggugat seperti Roy Suryo, Rismon, begitu juga Dr. Tifa lainnya yang membongkar kepalsuan ijazah Jokowi. Bahkan ya kita lihat di media mainstream ya, terjadi perdebatan antara pemuja atau bisa disebut atau penjilat ataupun termul. Bahkan mereka dibungkam oleh penggugat ijazah Jokowi, dan mereka pun ya tidak bisa berkutik karena kalau kita lihat seperti Roy Suryo, Rismon, mereka memberi argumentasi ilmiah ya. Bahkan seperti kuasa hukum mereka Ahmad Khodinuddin, kita lihat ya, benar-benar cukup tangguh ya dalam menghadapi serangan-serangan dari penjilat Jokowi ini. Baik, coba kita lihat ya beberapa video, yaitu kompilasi membuat penjilat-penjilat Jokowi ini panik ya, dibungkam oleh para penggugat ijazah palsu Jokowi. Benar, ini yang ditempat oleh Pak Jokowi. Apa salah saya? Nah ini mereka apa sulitnya menunjukkan ijazahnya? Bukan hak Anda, bukan juga hak saya untuk tidak tahu urusan itu. Bukan basic Anda. Nggak ada urusan juga kalau dia memang negarawan, berarti terbukti bukan negarawan. Dan sikap tidak negarawan itulah yang mendowngrade dirinya sendiri. Jangan salahkan rakyat. Dia punya hak. Jangan menyalahkan rakyat kalau downgrade itu berasal dari sikap politik saudara Joko Widodo. Yang namanya ijazah itu palsu atau tidak, asli atau tidak. Yang namanya ijazah itu di tangan pemiliknya. Karena itu ada kajian yang kemudian menyimpulkan yang dipegang itu bermasalah. Kalau tidak mau dituduh ijazah itu bermasalah dipegang, tunjukkan, bandingkan, teliti, silakan. Sampai ke pramuka, ini kan aneh. Kayaknya yang kekeh Roy Suryo Chas, betulkah begitu? Kalau menurut saya, ini yang di samping Pak Jokowi ini, lawyer ini kan jamnya kan jalan terus. Jamnya jalan terus, Bang. Kalau berhenti, selesai perkara. Selesai juga jam fee-nya. Ini maksud saya, ini nggak bakal selesai. Kalau kita mah senang-senang aja. Jam pelayanan, 3 jam ada perpustakaan dan arsip. Itu jam buka layanan Senin sampai Jumat, jam 8.00 sampai jam 20. Lebih pagi daripada jam 10 ya. Kalau ada waktu ke Jogja jangan dong. Saya kalau sempat dengan Prof juga. Iya, 24. Karena skripsi itu di mana-mana pun seluruh dunia, di universitas apapun, dia punya signifikansi teoretik dan signifikansi empirik yang berguna bagi seluruh sivitas akademika di universitas tersebut, di universitas lain dan dunia. Sehingga orang tahu ya kan, apa yang dikaji oleh Pak Joko Widodo atau kita semua, itu apa relevansinya dengan masa lalu, dengan masa kini, ya kan, signifikansi teoretik dan empiriknya itu tadi. Jadi kita semua siapapun yang sempat, khususnya yang ada di Jogja, besok jam 8 sampai jam 20 bisa ke perpustakaan UGM. Masyarakat itu bisa cari makan sendiri, sebenarnya begitu. Walaupun negara nggak menyiapkan makanan, masyarakat bisa cari keamanan sendiri kalau negara nggak menyiapkan keamanan juga. Tetapi kalau soal kepercayaan yang hilang, trust masyarakat, itu nggak bisa digantikan. Jadi memulihkan kepercayaan publiknya yang rumit, komplikasi. Kalau di negara-negara maju kan mantan-mantan presiden, menteri itu bisa dipidana kan. Di Indonesia kan orang bisa berbohong atau kecanduan berbohong, banyak hal ini juga menjadi unik sekarang. Maka saya contohkan kasus misalnya Bareskrim mengurus ijazah. Tunjukkan sama saya di negara mana ada direct man and direct police seperti ini. Hanya uniknya di Indonesia karena itu ijazah itu kan institusi yang dikeluarkan oleh bukan pribadi, oleh lembaga pendidikan. Nah, pendidikan. Kan ada PT UN. Jangan ngecap-ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Itu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara. Betul Pak Jokowi baper, Bang Norman? Ini bukan ada suatu skenario yang luar biasa, hanya soal perasaan politik, baper saja. Oh tidak. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya, ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong ke teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap-ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat. Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama posisinya, tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga ini bahwa pengadilan harus menunjukkan. Tidak memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia sudah negarawan, orang yang kita hormati. Ya. Silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Entar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini sudah prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara, tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja.
Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen, berkomentar di sini. Saya boleh ini asal kapalnya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Oke, baik. Jadi ngomongin dengan Damanik yang lagi berkuasa jadi komisaris BUMN yang dekat dengan kekuasaan agak berat bro. Kita ini bicara tentang rasionalitas. Ini kita bicara bangsa yang besar. Kalau Anda bicaranya mengenai yang begitu-begitu, ya udahlah, ambillah kekuasaan itu. Tetapi kita bicara tentang masa depan Indonesia yang dipimpin anak kecil yang tidak punya kapasitas. Itu bro. Dan saya kira itu adalah pemikiran yang objektif. Saya tanggapi. Dia sama panas. Bukan. Saya bro, jangan takut bro. Realita. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan bro. Bukan. Jabatan Anda tidak akan dihilangkan. Ini fakta. Bahwa per hari ini Gibran itu sudah beberapa kali menjadi pelaksana tugas presiden. Yang kata Anda yang tidak punya kapasitas itu yang mengalahkan calon-calon Anda itu. Dan Republik ini baik-baik saja Bang Refli. Nggak ada masalah. Rakyat Indonesia bisa melihat apakah Gibran Raka Buming Raka punya kualitas atau tidak. Bikin kata sambutan aja tidak bisa. Ini jadi aib bagi negara kita, sampai kapanpun jadi aib. Aibnya adalah aib bagi UGM, aib bagi negara kita, aib bagi kita. Jadi ini menurut kalau kita sudah bicara aib, ya udah kita kubur semua aja, udah selesai. Kalau ini nggak aib, harusnya udah dilihatin aja, nggak susah. Bang Pandi, harus kita tahu bahwa tidak ada satupun undang-undang di Republik Indonesia yang mengharuskan Pak Jokowi atau siapapun di Republik ini untuk mengungkap data-data pribadinya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 32, 35. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut Yang Pak. dilaporkan sama itu. Pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali saat lagi. Tadi saya katakan, PSI ini partai-partaian. Jokowi memang harus masuk di PSI. Partai lain takut. Karena apa? Diacak-acak nanti. Ini Jokowi ini bukan sosok negarawan. Ini preman politik ini. Preman politik, Preman sosok politik. negarawan. Bukan. Saya tidak bayangkan. Anda buktinya berkarir di partai politik. Anggota, kemudian tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat. Tahu-tahu anak yang plonga-plongo 2 hari jadi ketua umum partainya apa-apaan. Siapa yang Anda maksud plonga-plongo itu? Partai ini kan tidak undang-undang partai politik. Partai ini kan menerima. Mas, tahu nggak undang-undang partai politik? Saya tahu. Itu adalah sesuai nggak PSI dengan undang-undang partai politik? Itu mencerdaskan tidak? Partai politik. Mencerdaskan demokrasi tidak? Partai politik itu mencerdaskan demokrasi tidak? Partai politik itu. Yang namanya menuduh itu menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh, bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, di antaranya yang mengingatkan saudara Joko Widodo, kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada 2. Pertama, dimensi empirik, yang kedua, dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Oh, barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Ini kalau di jalan raya ibaratnya lampu sudah menyala kuning. Tanggapan? Cabut aja kabelnya. Kesetrum, nanti bisa kesetrum loh. Enggak, saya mau awali dari ini, kan tadi analoginya wasit ya. Kalau saya sih melihat squad ya berpura-pura menjadi wasit begitu. Oh, pemain ke-12. Ya, jadi begini. Ini kan sebenarnya kembali menegaskan bahwa memang ada intensi dan atensi untuk segera menaikkan proses ini seolah-olah agar ada efek jerah. Padahal kalau kita lihat proses-proses tahapannya ini kan loncat-loncat. Kok seolah-olah ada efek jerah sih, Bang? Iya. Kenapa? Karena dulu pernah di penjara Bambang Tri, tapi tidak jerah-jerah juga. Ijazah palsu masih lagi. Ini berharap dengan tokoh-tokoh yang di penjara ada efek jerah. Padahal pembuktian soal ijazah itu asli itu sendiri sampai hari ini belum terjadi begitu. Udah 2 kali kemarin dijelaskan. Yang namanya pembuktian itu adalah melalui proses pengadilan dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu parameternya. Kalau kita tidak mau berdebat. Tapi kalau mau berdebat ya ada versi UGM, versi Bareskrim, versi dan seterusnya. Yang paling menarik adalah penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan. Berarti kan ada alat bukti. Sementara Humas Polda Metro Jaya saat ditanya, apa bukti yang diberikan oleh pelapor saudara Jokowi? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Ijazahnya asli atau tidak? Fotokopi. Nah, pada saat yang sama, kok bisa penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan dengan bukti fotokopi? Kedua, kalau kita bicara ijazah palsu, memang sudah ada tes laboratorium forensik. Tapi itu yang melakukan ada Bareskrim dan bukan karena LP saudara Joko Widodo. Itu adalah karena ada Dumas yang dilakukan oleh TPUA 9 Desember 2024 begitu. Jadi persoalannya adalah sampai hari ini
bukti bagi pelapor bahwa dia memiliki ijazah asli itu belum pernah disentuh oleh Polda Metro Jaya. Yang sudah disentuh itu adalah fotokopi. Apa sih yang Anda sayangkan, Bang? Apa yang Anda khawatirkan? Bukan masalah sayangkan, proses prosedur ini kan orang dianggap fitnah, dianggap pencemaran, ijazah palsu. Pelapor harus bawa bukti, Pak Arianto katakan harus bawa bukti pelapor. Yang dimaksud bukti itu ya bukti ijazah asli, bukan fotokopi. Dan bukti ijazah yang diklaim asli pun harus dites laboratorium forensik. Setidaknya kalau Polda Metro Jaya melakukan hal yang sama yang diambil oleh Barreskrim dan kemudian menyimpulkan ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan, baru bisa dikatakan oh ini layak ada peristiwa pidana, bukan hanya peristiwa biasa. Itu satu hal. Hal yang lain, ini kan Polda main-main, bikin dagelan saja gitu loh. Sesuatu yang belum tahapannya sampai ke penyidikan dipaksa naik ke penyidikan. Kenapa tadi bukti-bukti belum lengkap? Dan terakhir katanya Pak Arianto akan ada gelar perkara, semua dilibatkan. Kami nggak pernah dilibatkan. Yaitu versi penyidik saja kalau ada gelar perkara. Yang kedua, ada Firly Bahuri sudah tersangka dari 2023 oleh Polda Metro Jaya. Sampai sekarang nggak disentuh itu barang. Iya, saya mau melihat ada sesuatu yang itu bisa kita pahami, ada tendensi, ada intensi, ada target dalam kasus yang menimpa Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya, targetnya itu memenjarakan kami, kan gitu targetnya. Jadi mungkin kayak semacam gini, apapun yang terjadi pokoknya bungkam mereka, karena mereka lah yang bisa membongkar kebenaran ini, kan gitu. Masalahnya nih, saya bukan ingin menonjolkan diri ya, orang yang sama juga jadi korban ya. Maksudnya gini, RRT, Roy, Rismond, Tifa udah mentok. Nanti siapa lagi? Siapa lagi? Udah mentok, maksudnya dari sisi keberanian, dari sisi argumen-argumen saintifik yang sulit untuk dibantah, mau siapa lagi? Artinya kalau 3 orang ini dibungkam, nggak ada lagi orang yang akan berani. Itu kalkulasi sederhana sekali. Jangan salah, kebenaran itu punya jundullah, punya pasukan Allah. Ketika saya udah ingatkan ya, saya ingatkan, ketika Roy dibungkam, ketika Rismond dibungkam, ketika Tifa dibungkam, akan muncul 1000 Roy, 1000 Rismond, 1000 Tifa. Saya pastikan itu, karena ini adalah milik Allah. Allah sendiri yang sudah membuka itu, sehingga nanti akan bermunculan anak-anak muda milenial, zilenial yang jauh lebih cerdas daripada kami, jauh lebih melek teknologi daripada kami, yang akan menyampaikan hasil penelitian mereka. Jadi nggak ada artinya membungkam Roy, membungkam Rismond, membungkam Tifa. Nggak ada artinya, karena kami ya para ilmuwan itu tidak bisa dibungkam secara fisik, karena kami lebih daripada fisik. Suara kami itu menembus tembok. Suara kami menembus tembok. Kami nggak dikasih laptop, nggak dikasih HP. Suara kami tetap bisa menembus tembok. Kenapa? Kebenaran yang keluar dari tembok itu. Jadi jangan pernah berpikir, walaupun di dunia, di negara yang nir hukum seperti ini, di mana hukum menjadi alat untuk memelihara kekuasaan itu akan menang terus, tidak bisa. Sejarah ribuan tahun sudah membuktikan kebenaran itu selalu menang. Dibungkam mau seperti apapun, kebenaran itu selalu menang, dan kezaliman itu selalu mendapatkan hukumannya di dunia, bukan cuma di akhirat. Ya, itu ingat itu baik-baik kepada semua orang yang sekarang ini menyalahgunakan kekuasaannya, menyalahgunakan hukum untuk membungkam kebenaran. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Andi Armando. Ayo libatkan ahli-ahli dari UGM sebelum nama UGM hancur. Ya, jangan libatkan lagi itu die hard Jokowi, relawan Jokowi ya, Proco lah, apalagi itu Joman lah, apalagi itu sedulur Jokowi lah. Memangnya UGM nggak bisa membela dirinya sendiri ya? Ya, masa cuma Sylvester Stallone yang lulusan Ruko University menjadi die hard pembela Jokowi, pembela UGM sih? Dia bukan alumni UGM. Siapa lagi itu? Fitra Romadhoni bukan alumni UGM. Andi Aswan bukan alumni UGM. Ya, kami tahu aturan akademik yang dijunjung tinggi di UGM, sehingga kami sangat yakin UGM bermain. Maksud saya, pengurus UGM bermain di sini. Pasti. Gitu. Karena kami ya lahir dari rahim UGM. Kami paham aturan UGM yang sangat ketat. Kalau Sylvester ya nggak tahu. Sylvester tahunya bagaimana menjilat supaya jadi komisaris. Sama seperti Adi Armando yang sekarang jadi komisaris PLN, yang dengan enteng dia di YouTube-nya mengatakan saya dungu. Adi Armando, kau bisa menjadi penjilat Jokowi, tapi jangan sekali-sekali mengatakan saya dungu. Saya masih bermartabat, saya tidak membuat video yang mendungu-dungukan Anda. Karena kalau saya buat itu, saya sama rendahnya seperti Anda. Ya. Sejumlah kali ada orang menawarkan komisaris lah, jabatan inilah ke email saya. Saya bilang, pet, makan tuh jabatan. Kalau malam ini saya mati, besok mati, biarkanlah saya mati bukan menjadi seorang penjilat seperti Anda, Andi Armando. Terima kasih.